Om Swastiastu. Salam sehat dan bahagia. Saya Nikomang Ayu Sudianti, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMK Negeri 4 Denpasar. Pada video kali ini, saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kesimpulan yang saya dapatkan adalah: 1. Bahwa tujuan pendidikan sejatinya adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam proses menuntun ini, diupayakan agar anak-anak dapat bertumbuh sesuai dengan kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman, di mana potensi yang ada pada diri murid harus disesuaikan dengan lingkungan budaya dan perkembangan zaman. Selain itu, guru harus menerapkan sistem among, di mana guru menuntun murid dengan kasih sayang dan cinta kasih yang sesuai dengan trilogi pendidikan, yaitu Ing Ngarsa Sang Tulada, Ing Madya Mangunkarsa, dan Tutwuri Handayani. Jadi, guru harus berada di depan, di tengah, dan di belakang. Keempat, pendidikan harus berpusat pada murid yang memberi ruang gerak pada murid untuk bertumbuh agar dapat memuliakan diri dan orang lain. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan adalah: 1. Guru mendominasi kegiatan di kelas, di mana guru menjelaskan pelajaran dan murid hanya mendengarkan. Murid menjadi pasif dan kegiatan berpusat kepada guru. Yang kedua, guru langsung mengajar materi tanpa menganalisis karakter dan gaya belajar murid yang diajar. Yang ketiga, guru memberikan jenis materi yang sama kepada semua murid. Guru menganggap semua murid sama, baik karakter dan gaya belajarnya. 4. Guru hanya fokus bagaimana caranya untuk menyelesaikan materi tanpa memahami karakter murid dan potensi murid. Guru menganggap bahwa kelas yang sedang belajar seharusnya adalah tertib, tenang, dan guru menjelaskan dan murid mendengarkan. Guru menyalahkan murid jika nilai ulangan tidak sesuai dengan standar KKM. Keberhasilan pembelajaran hanya dilihat dari hasil ulangan tertulis atau paper based. Yang kedelapan, guru hanya menilai keberhasilan murid dari aspek kognitif saja tanpa melihat aspek-aspek yang lainnya. 9. Guru tidak pernah melakukan refleksi diri dan juga meminta umpan balik dari murid dan teman guru lain. Namun setelah mempelajari modul ini, saya menyadari apa yang telah saya lakukan tidak sesuai dengan konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dan setelah mempelajari modul ini, saya menyadari bahwa 1. Pembelajaran harus berpusat kepada murid. Yang kedua, asesmen diagnostik harus dilakukan sebelum kita memulai pembelajaran untuk mengetahui karakter dan gaya belajar murid. Diferensiasi materi atau konten harus dilakukan untuk memfasilitasi perbedaan gaya belajar murid. Jadi, murid dapat bebas mengakses materi sesuai dengan gaya belajarnya, apakah itu audio, visual, maupun kinestetik. Yang keempat, penilaian harus dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya tes tertulis saja dan aspek kognitif, namun dari semua aspek seperti afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Pembelajaran harus dilakukan secara kreatif dan menyenangkan. Murid diberikan kebebasan berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi. Refleksi harus dilakukan untuk memperbaiki kualitas diri, baik refleksi dari murid maupun dari teman guru dan kepala sekolah. Hal yang bisa saya terapkan di kelas agar pembelajaran mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah: 1. Merancang pembelajaran yang inovatif, kreatif, dan menyenangkan yang berpusat kepada murid. Yang kedua, melakukan analisis karakter dan gaya belajar murid dan memfasilitasinya dengan media pembelajaran yang berbeda. Yang ketiga, guru menuntun murid dengan cinta kasih, bukan hanya menuntut ketuntasan nilai belajar saja. Yang keempat, melakukan asesmen dengan berbagai cara, tidak hanya tertulis seperti observasi, unjuk kerja, proyek, dan lain-lain. Yang kelima, selalu melakukan refleksi diri dan meminta umpan balik dari murid dan teman guru untuk meningkatkan kompetensi kita sebagai guru. Demikianlah video saya kali ini.
Jadilah guru yang selalu dirindukan, menginspirasi, dan selalu berpihak kepada murid. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam Guru Penggerak.